Kerja yang biasanya kita kerja normalnya kan 5 hari di Taiwan tuh. Senin sampai Jumat itu kerja normal. Kalau Sabtu kan Sabtu Minggu Sabtu itu Minggu wajar lah ya libur. Terus? Jadi ini aku kadang seminggu ini kerja cuma 4 hari. Seminggu. Baut. Nah bautnya itu di sini pakai kunci L, sini pakai tang. Nah aku megang tang gini, ini putar, ini tangnya meleset bautnya. Jadi langsung. Tapi kok yang kena kok yang kanan? Ya antara ini loh. Lebih baik buat usaha. Insya Allah usaha kalian di rumah bisa jauh lebih baik. Entah itu dagang, buat kuliner apa, lebih baik. Yang penting ada usaha di rumah seperti itu. Iya. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekuatan apapun. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Nek Taichung aku bro iki ceritanya, tapi waduh mepol. Tapi alhamdulillah ketemu di luar lanang ini tanpa disengaja. Kita ngobrol, kita sharing. Beliau kerja di pabrik apa, sudah berapa tahun di sini, betul enggak? Dengan Mas Sopo nggih? Mas Susanto. Mas Susanto. Mas Susanto asli pundi Mas? Lampung. Lampung Lampung Tengah Punggur Metro. Lampung Tengah Punggur Metro. Di Taiwan sama berapa tahun? Kurang lebih hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Jalan 4 tahun. Betah apa butuh Mas? Ya diomongnya betah ya jane ora betah ya karena kebutuhan yang harus memaksakan. Harus memaksakan. Jadi nambah kontrak ceritanya ya Mas ya. Pabrik apa Mas sampean Mas? Saat niki pabrik triplek. Pabrik triplek. Daerah pundi Mas? Daerah Ciayi Dalin. Ciayi Dalin. Mas sedikit berbagi, sedikit sharing. Mungkin kalau bisa dikatakan nek di pabrik triplek kuwi kerjanya bagaimana toh Mas? Kalau kerjanya sih dibilang berat sih ya nggak terlalu berat sih. Cuman kan kita bagian-bagian. Kalau pas di bagian yang kayak di penjualan sih ya nggak terlalu berat. Cuman kan kita harus kerjanya cepet. Harus kejar target pesanan jam sekian harus beres ya beres. Terus sama di bagian yang apa nih ceritanya? Kalau aku bagian packing. Bagian packing. Kayak triplek yang udah jadi dilapisin kayak anti gores plastik gitu. Aku bagiannya kayak gitu sama nyortir. Bagian packing. Itu berarti di pabrik triplek itu kan dari nol Mas, dari kayu yang diputar itu sampai terus nanti ada apa namanya? Kayak mesin presnya itu juga tau? Pokoknya terus open pengecetan seperti itu. Tapi sama di bagian packingnya. Berarti bisa dikatakan nggak seberapa berat ya Mas ya? Iya, memang berat ya berat sih. Soalnya kan kita ada triplek yang ukuran kecil, gede. Kalau yang ukuran tebel itu ya kita capek, ya lumayan lah. Soalnya kita bolak-balik. Kalau kadang triplek ada yang atas bawah itu sama bisa dipakai semua. Jadi dipastikan semua atas bawah. Jadi kita harus kalau yang atas sudah dikasih plastik, nanti kita dibalik lagi untuk yang di bawahnya dikasih plastik lagi. Manual tapi kita baliknya enggak. Manual Mas? Manual. Pakai tangan gini Mas? Iya, jadi berdua. Enggak pakai forklift dibalik gitu atau pakai? Enggak. Forklift cuman fungsinya cuma buat ngangkat mindah. Itu kalau bisa dikatakan berapa kilo Mas itu? Satu tripleknya itu? 15 kilo lah. 15 kilo, tapi kan 2 orang Mas ya? Kanan kiri kan ya? Ada ya lebih, maksudnya kan ya lumayan tetap namanya kita kan posisi triplek kan besar tuh. Lebarnya aja 1,22 m, panjang 2,44 yang tebelnya agak segini lah kurang lebih. Terus nek itu untuk kerjanya dari jam berapa Mas ya? Kalau aku sistem kerjanya kalau yang di pabrik yang sekarang nih sistem kerjaku kita masuk jam 8, jam 10 istirahat 10 menit, nanti masuk lagi jam 12 istirahat sampai jam 1. Makan berarti ya? Terus jam 1 start lagi jam 3 nanti istirahat 10 menit. Terus aku pulang jam 5.20. Jadi hitungannya aku yang istirahat 10 menit kita ganti 20 menit. Jadi kita pulangnya enggak jam 5. Enggak jam 5 kelewat 20 menit berarti. Untuk ganti yang tadi buat ngerokok mungkin ya Mas ya? Iya, 10 menit buat rokokan gitu toh Mas itu. Ya kadang yang namanya pabrik peraturannya beda-beda nih Mas. Aku kalau di pabrikku yang lama sebelumnya yang sebelum aku pindah sih ya enggak seperti ini, kita ada waktu istirahat 10 menit. Cuman ya kita tetap pulang jam 5. Berarti jadi kita enggak ganti yang 10 menit buat ngerokok tadi ya Mas ya. Di awal pabrik apa zaman Mas? Belum pabrik jaring. Nek menurut zaman pabrik jaring karo pabrik triplek itu penak mana Mas? Tergantung kita sih. Jadi kalau aku sih ya
Bagiku namanya butuh nih. Aku orangnya suka kerja, apalagi kalau yang ada lembur aku oke lah, seberat apapun ya tetap dijalani lah ya Mas ya, karena memang dibutuhkan itu. Tapi nek pribadi Saman mengatakan seandainya teman-teman kita dari Lampung ataupun mungkin dari Jawa atau dari manapun kalau suruh memilih antara pabrik jaring dan triplek, menurut Saman berat yang mana Mas? Apa sama-sama berat? Sama-sama berat sih, cuman kalau kayak sistem kerjanya kan bebas sama enggak. Kalau di pabrik yang lama aku bebas sih, ibaratnya aku selagi kerjaanku udah beres, mesin udah jalan, ya udah aku mau ngerokok, mau istirahat, bebas. Yang bebas monggo. Yang penting kerjaanku beres, jaringnya bagus, oke. Kalau di pabrik yang sekarang nggak bisa ya. Karena kita diawasin pakai CCTV. Pakai CCTV. Ketat lah Mas ya, bisa dikatakan ya. Dikatakan ketat. Kesalahan apa kita ngurusain barang, kita ada warning, kita dipotong. Waduh, langsung dikocen gitu Mas? Langsung kocen, langsung potong. Berarti memang peraturannya lumayan ketat ya Mas ya. Kadang yang nggak masuk akal lah kita itu kadang-kadang peraturan kan seperti itu. Namanya peraturan kan beda-beda. Betul. Terus kalau sekarang bisa dikatakan kalau untuk lemburnya bagaimana Mas? Kalau lembur sih ya awal masuk alhamdulillah sih lumayan ada. Maksudnya 2 jam. Kalau kami di pabrikku yang sekarang sih 2 jam itu kalau lemburnya. Tapi pas di awal aku masuk, untuk saat ini sih ya memang total nggak ada. Oh berarti sekarang ini ceritanya sepi nih, nggak ada lemburan. Sepi banget. Sudah berapa bulan ini Mas mengalami tidak ada lembur sama sekali? Ya aku tempatku sih udah mulai jalan 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ini udah mulai tidak ada sama sekali lembur sama sekali Mas. Bahkan aku kerja yang biasanya kita kerja normalnya kan 5 hari di Taiwan tuh. Senin sampai Jumat itu kerja normal. Kalau Sabtu kan Sabtu Minggu itu Minggu wajar lah ya libur. Terus? Jadi ini aku kadang seminggu ini kerja cuma 4 hari. Seminggu kerja cuma 4 hari tok berarti? Kadang Nggak genep 5 hari ya berarti ya? Kok bisa gitu Mas? Kita di rolling, jadi sebulan tuh aku dikasih libur sehari. Jadi yang kita wajibnya 25 hari, aku cuma 24 dapatnya. Jadi kan kayak dipotong lah tetap kayak gitu. Itu dipotong Mas? Ya iya dong. Kan kita kan nggak kerja. Bukannya kalau memang itu sudah pabrik yang menyuruh untuk istirahat kan itu tanggung jawab pabrik Mas? Makanya itu kan namanya peraturan kan berbeda-beda. Oh gitu ya. Jadi Saman kerja cuma 4 hari ini dalam seminggu ceritanya. Itu pun masih di rolling ya. Iya. Terus gaji Saman juga dipotong? Ya kalau aku libur itu dipotong, tapi kalau aku kadang sih pihak pabrik mengusahakan tidak dipotong. Jadi kita hari Sabtu ganti di rolling lagi biar nggak dipotong gitu. Sebenarnya kan kita rugi kalau kayak gitu sebenarnya. Ya rugi no Mas. Kita kan hari Sabtu bayarnya ibaratnya kita seharinya 200. Sedangkan kalau hari Sabtunya kan 300. Nah, kalau kita hari Sabtu ada selisihnya lah ya Mas ya. Iya kan bagi kita uang 100 juga lumayan ya Mas ya. TKI kita kan di sini nyari uang ya lumayan banget. Terus nek sampean sekarang ini kalau nggak ada lembur dalam 1 bulan Saman masih bisa terima berapa Mas ya? Ini aku bulan ini yang belum tahu lah yang jelas. Yang kemarin? Kalau kemarin aku masih menerima 24 lah. Karena kan lumayannya di tempatku kayak mes, bentang gratis. Waduh, ini nih berarti ini ada indahnya di sini berarti. Ada indahnya di situ. Sebenarnya kalau pabrikku ini ada lembur, ya lumayan ya Mas ya. Lumayan banget. Karena kita makan soalnya kayak makan sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Nggak dipotong sama sekali sama. Dipotong. Mes juga nggak dipotong. Itu pun prasmanan kami. Wah, bener Mas? Bener. Berarti pabriknya pabrik gede itu Mas ya? Ya lumayan. Iya sih, kalau pabrik triplek itu memang besar sih. Itu karyawan ada berapa Mas totalnya? Kami Mas? orang Indo sekitaran 50. Orang Indonya tok 50. Orang Taiwan? Orang Taiwannya nggak tahu aku kurang jelas kalau Taiwan. Kalau orang Filipina hampir 100. Belum Vietnam. Vietnamnya aku nggak paham sih berapa. Berarti ya sekitar 200-an lebih Mas ya? Kurang lebih seperti buat berarti ini pabrik besar nih ceritanya. Terus untuk tidurnya itu maksudnya satu bareng-bareng atau masing-masing atau bagaimana? Ya, kita kalau orang Indo ya khusus orang Indo. Jadi kita satu kamar itu disekat 10 orang. 10 orang. Satu kamar satu lorong 10 orang seperti itu. Mas, tambahkan dikit. Mungkin keluh kesah sampean ataupun mungkin motivasi buat teman-teman karena keadaan sekarang di pabrik sama juga nggak ada lembur, mungkin sedikit berbagi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan. Monggo waktu dan tempatnya sama Mas. Buat teman-teman semuanya
ini ya kita saling berbagi aja lah. Buat yang di Jawa, di luar Pulau Jawa, dimanapun kalian yang masih di Indonesia, pokoknya sebelum berangkat sini dipikirin matang-matang. Soalnya biaya ke Taiwan sekarang juga nggak murah. Betul. Itu buat usaha udah lumayan loh. Ibaratnya kalau emang ada bakat, ada basic buat usaha di rumah, lebih baik buat usaha aja di rumah. Kalau sama berangkat ke Taiwan, ya kalian mau nanti pulang dari Taiwan mau usaha, udah ketinggalan teman-teman yang di rumah udah buka usaha teman-teman yang di rumah udah naik, kita masih pulang masih mau merintis. Betul. Makanya kalau bisa sekarang ya, aku juga nyesel sebenarnya sekarang kenapa aku merintis dulu usaha dagang di rumah, nggak tak lanjutin aja pilih ke sini. Nggak taunya sekarang udah tertinggal sama teman-teman. Makanya sekarang kalau mau berangkat sini dipikir matang-matang. Di sini juga Taiwan lagi, ya nggak cuma Taiwan sih sebenarnya, Indonesia juga lagi krisis. Betul. Mas. Betul. Makanya gitu. Sekarang juga banyak pabrik gede juga banyak yang di PHK. Aku juga tempatku kemarin aja juga ada yang di PHK, sempat di PHK, tapi ya untungnya nggak dipulangin ke Indo. Ada mas di Barisaman mas? Iya ada. Oh tapi nggak dipulangin Indo mas itu? Alhamdulillah nggak. Maksudnya langsung sama agensi tanggung jawab. Dia dilempar ke shelter, dicarikan pabrik baru lagi. Alhamdulillah ya, tapi ya nunggu. Namanya kita ya nunggu nyari yang untuk batu lompatan inilah mas. Iya. Tapi bener ada yang di PHK waktu itu mas ya? Berapa orang mas waktu orang itu? Indonya 2, orang Filipinnya 1, orang Vietnamnya 4. Makanya itu pokoknya dipikir matang-matang deh. Matang-matang mas ya. Betul. Sayang banget pokoknya, sayang buat usaha di rumah aja daripada buat kesini dulu. Ya kalau Taiwan sudah aman sih, coba-nya Taiwan udah normal lah mas ya, normal seperti dulu mungkin ya. Monggo lah. Aku juga namanya kita ngadu nasib, kita nggak tahu rezeki kita di mana kan. Betul. Iya mas. Ya kan, tapi kalau selagi kita masih bisa di rumah, kenapa sih harus ke negara orang? Sedangkan kita juga kesini modalnya juga besar ya mas ya. Kita juga cuma penampilan aja pas keluar kayak gini. Bagus. Kelihatan keren ya mas ya. Indahnya foto profil ya mas. Kalau waktu kerja kita ya sengsara ya mas ya. Ini loh sampai tangan kayak gini aja masih nekat kerja. Ya Allah, mas tadi belum tak tanya nih mas. Ini ceritanya kenapa sama mas? Ini kena kater. Ceritanya gimana? Kerja, kan aku kan kerjanya kadang ada yang motong plastiknya itu motongnya manual, ada yang otomatis. Nah waktu itu tuh ceritanya potongnya manual. Terus namanya cutternya kan dipakai terus kan udah nggak tajam. Otomatis kan aku ganti. Yang ganti itu kan dia kayak dibaut. Nah bautnya itu di sini pakai kunci L, sini pakai tang. Nah, aku megang tang gini, ini putar, ini tangnya meleset bautnya. Jadi langsung. Tapi kok yang kena kok yang kanan? Ya kan ini megang tang, ini megang kunci. Oh, jadi gitu. langsung Masya Allah. di sini. Jadi ini pas pertama ini ya, pokoknya tulangnya kelihatan putih banget. Tapi nggak dijahit mas? Aku nggak berani dijahit. Oh nggak berani dijahit. Aku makanya suruh pulang. Aku nggak mau. Aku pokoknya tetap kerja. Nggak apa-apa aku masih bisa kerja. Suruh pulang maksudnya gimana? Aku maksudnya suruh istirahat. Oh suruh istirahat, pulang ke mes gitu maksudnya. Aku tetap, tapi kan aku kesini, aku ke Taiwan nyari uang. Maksudnya aku nggak pengen yang nggak mau buang waktu sia-sia lah. Betul. Tapi ya dipikir kesehatannya sama juga loh mas. Kalau memang kira-kira Saman masih itu ya dibawa istirahat dulu. Ibaratnya seperti itu, jangan terlalu memaksakan. Ya ini maksudnya ya belum bisa nih buat dulu sih mas. Bisanya itu belum bisa lurus gini, belum bisa. Belum bisa. Kayak gini nih mas. Ya Allah. Udah berapa bulan itu mas? Ada setengah bulan belum ada? Kurang lebih lah setengah bulan. Tapi biasanya kalau di Taiwan itu untuk dokter atau penyembuhannya cukup loh mas, cepet loh mas biasanya. Ya aku maksudnya tak obatin sendiri kok. Obatin sendiri pelan-pelan seperti itu. Karena mempertahankan cita-cita ya mas ya. Ya Allah. Pengen cepet-cepet ketemu anak di rumah. Apalagi yang mau ditambahkan untuk bahasa ataupun mungkin yang lain? Kalau bahasa mah kita di sini bisa belajar pelan-pelan kok. Ya alhamdulillah loh aku di sini juga. Tinggal kita sih kalau kita bahasa mah tinggal tergantung kita. Kita asal kamu bekerja sambil belajar bahasa tetap cepat bisa. Tapi setidaknya kalau nggak tahu bahasa menurut Saman repot nggak mas? Repot. Sangat repot. Berarti intinya sedikit walaupun nggak semua kita tahu, setidaknya sedikit juga harus ada pembelajarannya mas ya. Harus. Ini tidak bingung. Soalnya kalau kita nggak tahu bahasa ya repot banget. Tahu juga repotnya sakit hati. Betul. Cukup atau belum yang ditambahkan buat teman-teman? Oke deh, kayaknya udah cukup. Pokoknya ya cuman pesen nggak gitu aja. Sebelum berangkat dipikir matang-matang daripada buat kesini untuk sementara ini loh. Lebih baik buat usaha. Insya Allah usaha kalian di rumah bisa jauh lebih baik. Entah itu dagang, buat kuliner apa, lebih baik. Yang penting ada usaha di rumah seperti itu. Iya. Cukup?
Insya Allah cukup. Oke, Mas ya, terima kasih informasi yang tak dapat. Sampai, aduh, pelan-pelan nanti sama sakit. Terima kasih informasi yang tak dapat. Mudah-mudahan sama juga tetap semangat, cepat sehat kembali, sukses tentunya buat Anda. Oke, Lor, mungkin obrolan cukup aja dulu dari Mas apa tadi Mas ya? Susanto. Mas Susanto, asli Lampung. Beliau kerja di pabrik triplek. Beliau juga mengalami satu kecelakaan yang sangat luar biasa, tapi beliau masih punya komitmen, beliau masih punya semangat yang sangat luar biasa. Mungkin saya mohon maaf kalau ada tutur salah bicara ataupun kurangnya pengucapan. Ya Mas ya. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Taiwan.